Bangdes. Kita mulai materinya. Eh, Musdes atau disebut sebagai musyawarah desa. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan musyawarah desa? Mungkin ada yang ingin berkomentar dulu, mungkin bisa. Kalau mau langsung silakan di unmute. Kemudian kalau yang ingin berkomentar melewati chat, monggo silakan. Ketika kita ngomong musdes di benak Bapak Ibu itu, musdes itu terkait dengan apa Bapak Ibu? Ada yang mungkin membantu saya untuk memberikan apa namanya, pengertian terkait dengan musdes. Di ruang Zoom ini masih ada orang kan ya? Oh ya, masih banyak orang. Monggo, ada yang mau memberikan pendapatnya? Semoga Bu HP-nya saja yang baik. Mungkin masih malu-malu ya untuk memberikan pendapat, bisa di biar kita juga bisa tahu. Kami ingin tahu sebenarnya pemahaman terkait dengan Musdes dan Musrembang Desa itu seperti apa Bapak Ibu? Musdes itu terdapat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di pasal 54. Kemudian di Permendes PDTT nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Jadi sebenarnya musyawarah desa sendiri itu sudah ada apa itu musyawarah desa, apa yang melakukan, kemudian bagaimana cara melakukan, siapa saja yang diundang, kapan pelaksanaannya, dan untuk apa saja musyawarah desa itu. Kira-kira di benak Bapak Ibu ketika ngomong musyawarah desa, apakah musyawarah desa ini yang menyelenggarakan kepala desa atau BPD? Saya sifatnya sharing ya Bapak Ibu, sharing dan diskusi. Jadi saya ingin ada dua ini, ada umpan balik begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa sharing, mungkin apa yang saya sampaikan mungkin ada yang salah, silakan nanti di komentari begitu ya. Nah ini Bapak Ibu untuk pengertian dari musyawarah desa ini merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang memusyawarahkan hal yang bersifat strategis. Jadi musyawarah desa ini digunakan untuk memusyawarahkan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ini terdapat pada pasal 54 di Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Hal yang bersifat strategis yang dimaksud di ayat 1 ini menjelaskan apa saja. Yang pertama ada penataan desa, yang kedua perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Nah, jadi Musdes ini kalau membahas terkait dengan bersifat strategis, masalah strategis, ya ketujuh ini yang akan dibahas di dalam musyawarah desa. Oh gitu. Ini terlalu besar. Ini. Oh, slide aja. Nah, ya. Kemudian menurut Permendes PDTT nomor 16 tahun 2019 tentang Musdes sendiri, bahwa musyawarah desa ini dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan. Jadi sama ya. Apa yang ada pada regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2019 itu dijawantarkan di sini bahwa musyawarah desa memang digunakan untuk membahas hal yang bersifat strategis untuk membangun desa.
Hal apa saja? Mulai dari penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDes, penambahan dan pelepasan aset, serta kejadian luar biasa. Dan musyawarah desa ini dilaksanakan oleh dan dipimpin oleh BPD. Ini sudah jelas ya di ayat ketiga disampaikan di sana bahwa musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi bukan kepala desa yang melakukan musyawarah desa. Desa melaksanakan musyawarah desa paling sedikit 1 tahun satu kali dalam setahun. Kenapa? Karena kalau penataan desa belum tentu 1 tahun sekali ada, ya. Kerjasama, rencana investasi, pembentukan badan milik usaha, penambahan pelepasan aset ini belum tentu. Tapi minimal perencanaan desa ini akan kita lakukan di satu kali dalam setahun, ya, yaitu di RKP, rencana 1 tahun desa. Jenis musdes sendiri itu ada 2, Bapak Ibu, yaitu musyawarah desa terencana dan itu direncanakan pada RKP desa. Salah satunya yaitu musdes terkait dengan perencanaan desa. Jadi memang sudah ada anggarannya, teranggarkan jenisnya apa yang mau dilakukan itu direncanakan dan ada di RKP. Misalnya tahun depan kita mau melakukan musyawarah desa terkait dengan pembentukan BUMDes misalnya, itu sudah direncanakan. Itu namanya musyawarah desa yang terencana. Ada musyawarah desa yang insidental. Yang ini merupakan kondisi yang mendesak. Bisa dilakukan pembahasan terhadap kondisi atau penanganan sesuatu. Nah, ini di sini dijelaskan Bapak Ibu, silakan jenengan nanti membaca Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 16 2016. Sangat jelas sekali apa-apa saja. Ini terkait dengan musdes. Musdes secara keseluruhan Bapak ya, bukan hanya musdes terkait dengan perencanaan desa. Nah, siapa pelaku musdes sendiri? Tadi ya, pemerintah desa. Pemerintah desa itu siapa saja? Kepala desa, sekretaris desa, perangkat desanya. BPD, ya ketua, wakil ketua, anggota. Unsur masyarakat, ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Kemudian ada kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, pemerhati anak mungkin ya, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Ada juga Bapak Ibu yang mungkin masuk ke dalam unsur masyarakat selain ini. Apa misalnya? Ada misalnya seperti kelompok disabilitas. Ya. Nah, itu juga bisa mengikuti pelaksanaan dari musdes tergantung bahan ataupun strategis apa, pembahasan strategis apa yang dilakukan, yang akan dibahas begitu. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Jadi, pemerintah desa tugasnya apa? Melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. Yang kedua, menyiapkan dukungan anggaran. Jadi, anggaran musdes ada di pemerintah desa. Kemudian mempersiapkan materi pembahasan. Jadi apa yang mau dibahas dari strategis itu, dari ketujuh strategis itu mau bahas apa? Ya, yang pasti kalau setiap tahun kita membahas perencanaan desa, maka materi terkait dengan perencanaan desa. Kemudian yang keempat yaitu bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan musdes. Di pasal 12, dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf B itu dialokasikan dalam APBD desa. Jadi sudah ada, sudah teranggarkan gitu. Materi pembahasan disiapkan pemerintah desa sebagaimana dimaksud di pasal 11 huruf C itu berisi terkait dengan konsepsi, kajian, kebijakan, mungkin ada kebijakan-kebijakan, kemudian analisis dampak dan hal lainnya gitu ya. Sekarang bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab BPD sendiri? Di pasal 14 dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan musyawarah desa, BPD bertugas mempersiapkan musyawarah desa sesuai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Jadi yang sudah dianggarkan di APBDes itu dilakukan oleh BPD. Berapa jumlah orangnya, kemudian kemampuan anggarannya berapa, sesuai dengan RAP-nya, itu di BPD yang melakukan persiapan. Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan kepala desa. Jadi BPD menyampaikan lewat surat atau dengan koordinasi langsung dengan kepala desa akan melakukan musdes terkait dengan bla 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 begitu. Kemudian membentuk panitia pelaksana musdes. Harus ada ya. Ini adalah salah satu tugas BPD. Menyebarluaskan informasi mengenai bahan dan atau materi hal strategis yang akan dibahas.
Kemudian menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat desa. Selanjutnya, menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi. Jadi, hasil dari aspirasi masyarakat itu dilakukan pencatatan oleh BPD dan itu dibahas nanti di dalam musyawarah desa. Jadi, misalnya di musdes, kalau kita biasanya memberikan istilah pramusdes, tapi sebenarnya adalah persiapan musdes. Di persiapan musdes itu BPD menggali aspirasi dari masyarakat, bisa melalui musdus begitu ya. Kemudian menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarakan dan dituangkan dalam berita acara. Ini maksudnya seperti apa? Jadi BPD sudah punya pandangan resmi, pemikiran dari apa yang sudah dibahas gitu, yang akan dibahas. Contoh kita membahas terkait dengan Musdes Perencanaan Desa. BPD sudah punya aspirasi, kira-kira apa yang akan diusung oleh masyarakat di dalam perencanaan desa di tahun berikutnya. BPD pun punya pemikiran hal-hal strategis. Jadi, oh ini paling penting, oh ini itu pemikiran dari BPD yang sudah dirembukkan bersama oleh ketua BPD dan anggota BPD-nya gitu. Di pasal 15 dijelaskan bahwa BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah desa yang demokratis dan menghasilkan putusan yang berkualitas. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya bahwa yang melakukan memimpin jalannya musyawarah desa itu adalah ketua BPD atau yang mewakili. Nah, bagaimana musyawarah desa perencanaan pembangunan desa tahunan atau RKPDes? Di sini terdapat pada Perbu 40 tahun 2018 di paragraf 2 terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Pasal 34 menjelaskan bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil dari musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Jadi hasil musyawarahnya sebagai pedoman untuk penyusunan rancangan RKPDes. Selanjutnya di pasal 36 sebelumnya saya teruskan untuk yang sebelum ke pasal 35. Di pasal 34 ayat 3 BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud paling lambat bulan Juni. Ya, paling lambat bulan Juni. Nah, kemarin ketika kita melakukan monitoring terkait dengan RKP desa, masih ada kita temukan pelaksanaan Musdes itu di bulan Juli. Ya, monggo dengan koreksi sendiri kemarin melakukan Musdes di bulan apa. Bahkan ada desa yang belum melakukan Musdes sampai kemarin kita monitoring. Nah, itu bagaimana? Bisa nggak kira-kira dikejar itu? Padahal kalau kita berbicara terkait dengan perencanaan desa tahunan atau RKPDes, Perdes RKPDes harus sudah diundangkan di akhir September. Nah, ini sudah tanggal 20. Nututin enggak kira-kira Bapak Ibu? Nah, itu yang menjadi pembahasan kita hari ini ya. Maksudnya Bapak Ibu silakan nanti kita berdiskusi bersama. Kemudian di pasal 35, musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal 34, ini membahas hal sebagai berikut. Jadi apa sebetulnya yang dibahas di Musdes itu? Satu, mencermati ulang dokumen RPJMDes. Jadi BPD bersama peserta melakukan mencermati ulang dokumen RPJMDes. Jadi dokumen RPJMDes itu kan ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima. Sementara ini masih tahun kelima ya. Masih tahun ke-6. Kemudian dilihat di tahun 2025, entah tahun keberapa sesuai dengan masa jabatan kepala desa, dilihat di tahun itu, di tahun 2025, Bapak Kepala Desa itu merencanakan apa di RPJMDes? Itu dipetani satu persatu. Nah, kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik itu kondisi anggaran, kondisi kekuatan desa secara SDM maupun SDA sumber daya alamnya bagaimana, apakah memenuhi untuk dilakukan di tahun 2025. Itu dilakukan pencermatan ulang. Apakah ada anggaran-anggaran yang
tidak perlu dilakukan, ada kegiatan tidak perlu dilakukan, atau ada kegiatan yang prioritas harus dilakukan, atau bahkan ada kegiatan yang mandatori yang itu tidak ada di RPJMDes dan itu harus dilakukan. Itu namanya melakukan pencermatan, Bapak Ibu. Itu dilakukan di musyawarah desa. Kemudian setelah itu menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDes desa. Jadi setelah kita tahu kegiatannya apa saja, diputuskan di situ apa saja yang akan menjadi prioritas di tahun 2025. Ini kan kita membahas RKPDes ya, Musdes terkait dengan RKPDes. Kemudian setelah itu membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Ya, nanti terkait dengan tim verifikasi, siapa penyusun dan sebagainya, itu akan kita bahas di kemudian ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan Musdes atau Musyawarah Desa. Sekarang dengan judul hampir mirip Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Gitu ya. Apa sebetulnya? Secara regulasi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 juga diatur terkait dengan pedoman umum pembangunan desa. Kemudian di Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 di situ juga dijelaskan terkait dengan Musrenbangdes terkait tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan kita di Lumajang juga sudah ada Perbup nomor 40 tahun 2018 terkait dengan petunjuk teknis RKPDes dan RPJMDes gitu. Ini regulasinya yang bisa kita pelajari untuk memahami Musrenbangdes begitu ya. Jadi di Perbup 40 tahun 2018 pasal 1 di nomor 13 disampaikan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Jadi di Musrenbangdes ini tidak sama dengan Musdes Bapak Ibu ya. Musrenbangdes ini kita sudah melakukan penetapan prioritas, artinya sudah ada rancangan RKPDes, tapi kita akan melakukan prioritas mana yang kita dulukan. Kapan kita melakukan? Begitu. Penyelenggaraan Musrenbangdes. Masih di Perbup 40, penyelenggaraan Musrenbangdes ini yaitu pada pasal 54, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes. Ya. Kemudian jadi menyepakati hasil rancangan RKPDes yang sudah disusun oleh tim penyusunnya. Kemudian musyawarah perencanaan pembangunan di sini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakatnya siapa saja? Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, kelompok perempuan, perwakilan kelompok anak, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, mungkin juga ada unsur dari kelompok disabilitas. Nah, semuanya ya. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain. Ini masyarakat lain yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat tersebut. Nah, hasil kesepakatan Musrenbangdes. Oh, slide-nya nggak ganti. Jadi tadi nggak ganti. Hasil kesepakatan ini ya. Sudah terlihat slide saya? Nah, ini hasil kesepakatan dari Musrenbangdes ini dituangkan dalam berita acara. Jadi semua yang baik diskusi dan lainnya yang ada di Musrenbangdes dituangkan dalam berita acara.
Dan Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Des berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membahas terkait dengan proses RKP, setelah melakukan musrenbang Des, hasil rancangan RKP Des yang sudah disusun oleh tim penyusun itu bisa saja berubah dari volumenya, kuantitasnya, mungkin prioritasnya itu bisa saja berubah dan itu tertuang dalam berita acara di mana nanti hasilnya itu akan menjadi lampiran untuk lampiran pada Perdes RKP Des begitu. Nah, sekarang ayo kita diskusi Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau ada hambatan karena sampai saat ini untuk hasil monitoring yang kita lakukan ada desa antara Musdes dan Musrenbangdes itu dalam 1 hari bahkan dijadikan satu. Nah, setelah kita merefresh arti atau pengertian dari Musdes dan Musrenbangdes, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah itu sesuai apa tidak? Mungkin ada yang ingin memberikan argumennya, atau itu nggak apa-apa aja Mbak. Yang penting jamnya berbeda. Apakah itu mungkin? Coba Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya mungkin yang sudah melaksanakan Musdes dan Musrenbangdes atau bercerita pengalaman terkait dengan Musdesnya yang ada di desa masing-masing begitu. Untuk pelaksanaan Musdes seperti apa? Tata cara pelaksanaan Musdes mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaannya, di mana pelaksanaan itu mulai dari ada tata cara pelaksanaan Musdes ya. Itu Bapak Ibu bisa pelajari di Permendes PDTT nomor 16 tahun 2019. Jadi mulai di sana lengkap sekali Bapak Ibu bagaimana cara menyelenggarakan Musdes. Mulai dari persiapan, apa saja yang disiapkan, undangan, dan lain sebagainya, bahan materi, apa saja yang dilakukan. Ini untuk seluruh Musdes ya Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk perencanaan desa. Bukan hanya untuk melakukan Musdes perencanaan desa. Baik penetapan aset tadi ya, ada 7 hal strategis yang bisa dibahas di Musdes itu bisa dilakukan. Jadi persiapan itu ada, kemudian pelaksanaan mulai pleno 1, kemudian diskusi pleno 2. Nah, itu ada tata caranya. Silakan dibaca. Kita tidak membahas terkait dengan teknis pelaksanaan Musdesnya, tapi di sini pada kesempatan ini saya ingin menggambarkan bahwa Musdes itu seperti ini, Musrenbangdes seperti ini, sehingga dikoreksi kembali. Kalau sekarang sudah nggak bisa berjalan mundur Bapak Ibu ya, mungkin untuk tahun kedepannya bahwa pelaksanaan Musdes dan Musrenbangdes tidak mungkin menjadi satu. Yang pertama, yang kedua, Musdes dipimpin oleh kepala desa, BPD-nya malah nggak diundang, itu juga tidak mungkin. Berarti bukan Musdes itu namanya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Musdes sudah bisa melakukan, Musdes sudah bisa menghasilkan rancangan RKP Desnya. Itu sepertinya juga tidak mungkin Bapak Ibu, karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa Musdes membahasnya terkait dengan 3. Tadi ya, menurut Perbup 40, ini yang ngomong Perbup ya Bapak Ibu, Perbup 40 tahun 2018 menyampaikan disampaikan bahwa ada 3 pencermatan RPJMdes ya. Kemudian dia menyepakati hasil RPJMdes tersebut. Nah, itu yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Menggali prioritas masalah, kemudian menentukan tim verifikasi. Nah, itu yang dibahas di dalam Musdes. Pokok-pokok pikirannya BPD disampaikan di sana. Itu yang dilakukan di Musdes. Jadi kalau sampai ada desa yang sampai muncul rancangan RKP Desnya, mohon maaf Bapak Ibu mungkin dikaji kembali. Nah, karena membuat rancangan RKP Des itu sepertinya tidak mungkin, sepertinya ya Bapak ya, sepertinya tidak mungkin dalam 1 hari. Karena kenapa? Dalam penyusunan rancangan APBDes, rancangan RKPDes, kalau Bapak Ibu menggunakan Perbup 40, di situ ada 6 langkah dalam melaksanakan
dalam pelaksanaan penyusunan RKPDes di langkah kedua setelah pembentukan tim penyusun di bulan Juni maksimal, di bulan Juli itu akan dilakukan yang namanya lokakarya. Lokakarya penempatan RPJMDes kembali, kemudian lokakarya untuk pembiayaan anggarannya. Jadi desa itu dapat anggaran dari mana saja, kira-kira PAD-nya berapa, dapat DD-nya berapa, ADD-nya berapa, begitu. Di dicermati kembali program aspirasi masyarakat. Kira-kira ini mungkin tidak kita lakukan. Nah, itu tim penyusun Bapak Ibu yang merancang. Hasil rancangan itu tidak serta-merta langsung dijadikan bahan untuk musrenbangdes nanti, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Jadi hasil rancangan yang sudah dibuat, RAB-nya semua sudah selesai, ditawarkan ke kepala desanya. Jadi Pak, ini proyek rancangannya sudah selesai, Bapak Kepala Desa melihat kembali, kemudian mungkin ada perubahan, oh ini tidak perlu, ini dikurangi saja, eh, ininya segini saja, macam-macam ya Bapak Ibu ya. Oh, sekarang ada stunting kita mulai naik, jadi saya pengen program stunting dinaikkan dan lain sebagainya. Itu Bapak Kepala Desa bisa memberikan arahan untuk penyusunan rancangan desa. Dan rancangan desa itu bukan menjadi sah ketika belum dilakukan musrenbangdes. Nah, setelah rancangan desa itu di musrenbangdeskan, disepakati bersama BPD dan unsur masyarakat semua dalam bentuk berita acara, ini yang nanti akan menjadi lampiran perdes RKPDes-nya. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekarang mulai dilihat-lihat kembali nih, bagaimana ya pelaksanaan penyusunan RKPDes kita di desa masing-masing. Begitu. Ya, ini banyak yang sudah Musdes yang mengundang adalah BPD ya, ya sepakat, berarti sepakat dengan regulasinya ya. Saya baca dulu komentar-komentarnya. Baik, mungkin untuk memulai diskusi saya kembalikan ke Mas Yusuf dulu untuk memandu jalannya diskusi. Diskusi ini bukan hanya untuk pertanyaan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bercerita pelaksanaan Musdes yang mungkin sudah sesuai dengan regulasi, bisa diceritakan Bapak Ibu untuk memberikan gambaran kepada desa lain mungkin yang masih belum sesuai secara regulasi begitu. Terima kasih atas kesempatannya Mas Yusuf, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Grace sudah memberikan materinya. Baik, untuk teman-teman yang masih bingung atau yang ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Atau mungkin ada kendala dalam saat penyusunan RKPDes, bisa ditanyakan juga. Monggo teman-teman. Langsung aja nanti kalau yang mau bertanya langsung di unmute ya. Atau lewat chat juga bisa. Monggo. Mungkin ini saya kira banyak yang masih belum melaksanakan musrenbangdes dulu ya. Kemarin itu Ya. ada beberapa mungkin desa yang saya pernah lihat di status teman-teman saya itu banyak kan di desa Tempe itu sudah melaksanakan musrenbangdes. Musrenbangdes ya. Kalau dari jadwalnya sesuai pedoman memang musrenbangdes bisa dilaksanakan sampai minggu ketiga ya, minggu ketiga bulan September. Jadi sampai minggu ini, minggu depan sampai minggu depan masih bisa dilakukan. Yang pasti peraturan desanya harus sudah ditetapkan di tanggal akhir September. Kalau saya lihat tanggalan
Ya, tanggal 30 September masih hari Senin, masih memungkinkan di 30 September ya untuk ditetapkan. Ya benar. Monggo untuk teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Kira-kira sudah sampai mana Bapak Ibu proses penyusunannya sekarang? Kalau yang kemarin sudah masih bolong-bolong, belum ada yang upload. Oh ya, untuk upload link RKP Des, kami sudah membuka kembali, silakan diupload ya. Baik Bu, ini ada dari Desa Wonokerto Bu, mau tanya untuk mustes dan pembentukan tim penyusun jadi satu gak apa-apa ya. Jadi tanggal berita acaranya dan dokumentasinya sama. Undangannya apa sendiri-sendiri? Ya, baik. Kalau kita bicara terkait regulasi di Permendes nomor 16 tadi, tidak ada di sana itu penyusunan tim penyusun dibahas di Musdes. Gitu ya. Sebetulnya tidak ada. Tetapi karena mungkin kita melakukan eh, penyederhanaan begitu ya, lebih baik boleh di hari yang sama, tetapi di jam yang berbeda. Dan undangannya juga pasti berbeda. Kenapa? Ketika kita bahas tim penyusun, kan Bapak Kepala Desa yang melakukan pemilihan. Jadi Bapak Kepala Desa dengan perangkat desanya saja yang melakukan diskusi, yang melakukan rapat koordinasi untuk pembentukan tim penyusun. Ya, kalau Musdes tadi yang saya sampaikan yang dibahas hal itu pencermatan RPJMdes, pokok-pokok pikiran BPD dan juga terkait dengan penyusunan tim verifikasinya. Kalau tim penyusun RKP Desnya itu menjadi ranah dari Bapak Kepala Desa. Begitu. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau mau digabung Bu untuk satu hari biarkan yang diundang hampir sama-sama nih ya nggak apa-apa. Setelah musyawarah desa selesai bisa disiasati. Setelah itu Bapak Kepala Desa membuat rapat tersendiri di jam yang berbeda dengan mengundang perangkat desa, sekdes dan perangkat desanya, kemudian menentukan siapa yang menjadi ketua, kemudian sekretaris dan anggotanya gitu ya. Kalau menurut Perbu 40 tim penyusun sudah pasti ketuanya adalah sekdes. Tapi kalau berdasarkan regulasi Permendes nomor 21 tahun 2020, mungkin ketua ketua tim penyusunnya bukan sekdesnya begitu. Mungkin itu mungkin jawabannya. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana Bu? Ya kalau sudah terlanjur kan nggak mungkin dibaleni lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ya sudah itu menjadi catatan dan menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan di tahun depan sesuai regulasinya. Begitu ada lagi mungkin pertanyaan? Baik untuk Desa Tempe Tengah sudah melaksanakan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Bagus. Nah, ini ada dari Kawar Perencanaan Kertosari. Mohon izin kalau ada draft administrasi Musdes, Surat surat undangan undangan, file PPT. data usulan, notulen, format berita acara, dan format yang lainnya agar selumajang laporan Musdes kita sama formatnya. Oh ya. Untuk undangan saya rasa masing-masing desa sudah ini ya, sudah punya format undangan yang kemarin sudah sempat di-share oleh Bapak Aksan tata naskah undangan itu bagaimana. Nah, itu sesuai dengan tata naskah dari desa masing-masing, ya. Nah, kemudian untuk notulensi, kemudian daftar usulan, kami sudah punya contoh-contoh formatnya Bapak Ibu, itu bisa digunakan. Di mana? Di link RKP, ada contoh-contoh format di sana. Nah, gitu mungkin beberapa sudah menggunakan itu ya. Itu. Jadi formatnya bisa dilihat di link yang sudah kami sharekan. Mungkin linknya bisa di-share kembali Mas Yusuf mungkin nanti biar tidak lupa untuk mengirimkan apa uploadan hasil apa tuh hasil dari penyusunan RKPD-nya biar tidak lupa untuk di upload di link tersebut. Oke Bu, baik siap. Saya share sebentar lagi di chat nih ya. Baik, sebentar lagi saya kirimkan linknya.
Baik, untuk teman-teman lainnya mungkin ada yang tanyakan lagi atau ada kendala? Bapak Ibu mungkin ada kendala terkait dengan penyusunan perdesnya dan lain sebagainya. Nah, sepertinya sudah ini Mas Yusuf, maksudnya Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini sebetulnya saya yakin sudah sangat paham begitu ya dengan apa itu Musdes dan Musrenbangdes. Hanya tinggal mengaplikasikannya sesuai regulasi. Jadi kadang kita menyederhanakan sesuatu yang itu sebetulnya tidak baik atau kita membiasakan sesuatu yang tahun-tahun kemarin itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita lakukan lagi aja di tahun ini, toh hasilnya sama, nanti akan muncul perdes dan itu sah-sah saja. Ya, memang benar Bapak Ibu, ketika sudah ada perdes itu sah-sah saja. Tapi alangkah baiknya kita kan pingin melakukan perencanaan desa ini yang akuntabel gitu ya Bu ya, transparan, ya sesuai dengan visi misi Bapak Ibu sekalian kan inginnya kan perencanaan desa ini harus transparan, jadi diketahui oleh masyarakatnya Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam melakukan perencanaan pun harus mengundang unsur dari masyarakat dan tidak usah ditutup-tutupi. Tahun 2025 misalnya di Desa Kertosari ini gak usah ada yang tahu kira-kira mau ngapain gitu. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Jadi masyarakat harus tahu Bapak-bapak kepala desa mau ngapain aja, mau apa yang mau dibangun, nah itu sudah tahu. Kemudian apa yang mau dibuat program apa, apakah mau ada pariwisata, pembentukan desa pariwisata dan lain sebagainya, itu masyarakat juga harus sudah tahu. Agar kenapa? Ada partisipan masyarakat. Ya, ketika suatu desa sudah bisa menggerakkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, maka desa itu sudah bisa dikatakan berhasil gitu karena partisipasi masyarakatnya mengikuti bukan hanya dari Bapak kepala desanya saja gitu. Desa Tempe Tengah sudah melaksanakan apa ini? Musdes, Musrenbangdes. Saya rasa merasakan Musrenbangdes ya. Kemarin saya sepertinya lihat di sini. Mungkin bisa share konsideran hukum dari Perdes RKPD 2002 agar konsiderannya sesuai yang terbaru. Ya, dari Wonokerto siap Pak. Insya Allah hari ini kami share ya Pak ya. Untuk linknya tetap di link yang sama. Terima kasih diingatkan Bapak dari Desa Wonokerto, Bapak atau Ibu. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai yang ditanyakan? Ini ada waktu beberapa, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Miko selaku di Pemdes. Monggo Bapak Miko, mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Terima kasih Mas Yusuf. Waktunya berapa Mas Yusuf? Bisa menyesuaikan, Mas? Oke, 5 menit saja ya. Jadi untuk teman-teman perangkat desa, tadi sudah ada sesinya refresh perencanaan pembangunan di desa. Nah, sekarang ini yang kedua, part tambahan. Part tambahan oleh saya, jadi sebentar saja, hanya ada beberapa yang perlu saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan BKK Provinsi tambahan honorarium pembahas. Ini sudah kesekian kali kami lakukan sosialisasi, termasuk saat ini. Mohon untuk Bapak Ibu, kami mohon. Jadi untuk penyusunan berkas administrasi itu
tidak terlalu ribet saya kira, tetapi yang sudah masuk di kami sampai dengan hari ini sekitar 80%, ternyata masih banyak sekali eh, evaluasi dari kami. Jadi teman-teman di bidang Pemdes itu melakukan verifikasi atas berkas yang sudah disampaikan atau dikirim ke kabupaten, ke DPMD. Nah, dari dokumen atau berkas yang sudah masuk itu, ada beberapa yang kami anggap kurang sesuai dan perlu direvisi. Meskipun sebenarnya kami sudah memberikan banyak sekali toleransi. Jadi ada beberapa berkas yang mungkin kurang sesuai, tapi kami masih memberi toleransi. Oke. Apa jenenge? Share layar ya, Bu. Nah, di share layar ya apa, Sob? Sob. Aduh. Sob. Sob. Itu itu. Share. Bagikan. Terus? Select. Ini. Iya. Saya suka apa banget. Select Windows. Oh, oh mana? Ya. Halo. Halo. Oke. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan dari gini. Ini ada yang kesekian kali yang di layar sekarang ini adalah surat yang sudah kami kirim Agustus, akhir Agustus, jadi hampir sebulan yang lalu. Dan ini kami berharap surat ini bisa menjadi juknis atau panduan Bapak Ibu di desa untuk menyusun berkas administrasi tambahan honor aparatur. Nah, ini saya dari atas, G. Contohnya begini. Di sini ada tulisan lampiran. Ya, memang dokumen ini adalah dokumen lampiran. Tetapi, ya mohon, kalau nanti dikumpulkan, ini dihapus. Kan begitu. Jadi lampiran ini ada beberapa desa yang tidak dihapus. Nah, terus berikutnya, titik-titik itu kan tinggal mengisi saja harinya, tanggalnya, bulan, tahun, kecamatan, desa. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah poin di bawahnya. Ini sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa yang ditanyakan adalah APBDes-nya 2024 ya, 2024 karena beberapa desa ada yang masih memakai 2023. Oke, 2024 ya, bukan 2023. Pendapatan asli desa berapa? Dan ini dana desa tahun 2024 yang untuk Ketapang. Ini saya ke Ketapang dulu nih. Persentasenya adalah persentase dibandingkan dengan dana desa, bukan APBDes. Yang nanti kita cek sinkronnya itu di rekapitulasi penggunaan dana desa. Kemudian ada 7 bidang. Bidang peningkatan produksi pertanian sebesar berapa dan seterusnya sampai ke bidang pelatihan fintech untuk pertanian, peternakan sebesar berapa. Yang ini nanti akan dimasukkan ke rekapitulasi. Berikutnya ada tanda tangan di berita acara, tanggalnya disesuaikan sesuai dengan pelaksanaan rapat. Langsung berikutnya lampiran berita acara berupa daftar hadir. Yang tanda tangan di sini jumlahnya adalah minimal sama dengan penerima honor. Oke. Lanjut ke foto kegiatan. Di foto kegiatan itu ada saya buat 8 foto, 3 foto. Tapi ada beberapa desa yang mengirim 1 atau 2. Jadi kita hanya minta foto. Tidak banyak, Pak, cuma 3. Saya nggak minta 1 album. 3 saja yang menunjukkan bahwa ada pelaksanaan rapat. Oke. Terus yang berikutnya yang tadi saya sampaikan, lampiran rekapitulasi penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Nah, ini berdasarkan berita acara yang sudah
ada di atas tadi. Kolomnya pun juga sudah saya beri keterangan. Hanya untuk membuat efisien ini lampiran kolom 1 sampai dengan 8 sengaja tidak saya tulis keterangannya karena saya anggap itu sudah jelas, ya. Sudah jelasnya begini, nomor 1 atau kolom 1 nama kabupaten sudah jelas, nama kecamatan, nama desa, sampai dengan kolom ke-7 dan kolom ke-8 itu adalah pagudana desa, Ibu. Pagudana desa berapa? 20%-nya berapa? Jadi yang ditanyakan di kolom 7 dan 8 itu adalah pagudana desa. Itu kolom 7, kolom 8 adalah 20% dari pagudana desa. Bukan pagu dana desa untuk ketahanan pangan dan nabati dan hewani, bukan, karena itu ada di kolom 16. Itu nah, ini banyak yang salah itu di kolom 8, ini isinya kolom 8 sama dengan kolom 16, yaitu adalah besaran pagu DD untuk ketahanan pangan. Bukan, tapi ini adalah 20% dari jumlah atau pagu DD. Lanjut ke rekap. Rekap ini juga beberapa bahasanya adalah kalau yang ber-NPWP diisi 5%, tapi harus melampirkan fotokopi NPWP-nya dan seterusnya. Nah, pagu untuk setiap unsur juga sudah dicantumkan di sini. Kepala desa 300, sekdes 275, kasih, kaur, kasun 250, dan 200 untuk staf. Ini masih ada kekeliruan beberapa, tidak banyak. Berikutnya, sampai di mana sih? Oke, nah sudah. Kemudian SPTJM, ini tinggal ngisi saja, selesai. Nah, itu untuk yang ketapang. Untuk stunting, prinsipnya sama. Jadi evaluasi saya begini, yang pertama, berita acara tadi sudah dibahas. Nah, berita acara yang seringkali adalah tidak sesuai dengan rekap. Yang di atas juga, berita acara ini tidak sesuai dengan rekap. Jadi mohon maaf kalau kita sosialisasi lebih dari 2 kali. Ini harapannya adalah mempersingkat efisiensi waktu. Jadi kami verifikasinya itu tidak bolak-balik. Efisiensinya, verifikasi tidak bolak-balik. Karena saya yakin itu nanti ada banyak sekali dokumen yang kembali ke desa untuk direvisi. Karena memang mohon maaf kami tidak bisa mentoleransi kekeliruannya. Kalau selama bisa kami toleransi, akan kami terima. Dan berita acara ini tidak sinkron. Yang kedua, di kolom tadi rekapitulasi DD dan 20%-nya ini banyak sekali yang keliru karena dianggap adalah pagu DD untuk ketapang atau untuk stunting. Tapi ini isinya adalah 20% dari pagu DD. Ya, maksudnya begini nanti. Pada saat pagu minimal ini 20% berapa, nanti provinsi sebagai pemberi honor akan ngecek sih di pemerintah desa itu menganggarkan ketapang berapa, apakah sudah mencapai minimal. Nah, nanti besarannya dilihat. Nah, nanti monggo itu diisi sesuai dengan perencanaannya masing-masing. Berikutnya dokumentasi, mohon diisi minimal 3. Saya kira nggak sulit, Pak, kalau kita zaman sekarang dokumentasi itu sudah nggak pakai foto negatif atau apa, habis saja 1 detik bisa 10 ambil foto. Dan yang berikutnya, tidak sinkronnya administrasi, surat undangan, berita acara, dan SPTJM. Mohon maaf, jadi yang ini tidak bisa kami toleransi. Saya contohkan begini, kalau rapat itu tanggal 10 September, berarti ya semuanya mulai berita surat undangannya, contoh ini saya contohkan. Undangan tanggal 9 September. Pelaksanaan rapat 10 September. Berarti untuk berita acara juga 10 September. Ini berita acaranya 10 September. Ya. Kemudian daftar hari tanggal-tanggalnya juga 10 September. SPTJM juga 10
September. Karena tadi ada beberapa itu yang tidak sinkron. Gitu loh. Dokumennya tidak banyak. Yang ngomong tanggal itu adalah di berita acara ini, narasi ini ada tanggalnya. Tanggal di sini juga seharusnya sesuai sama. Ada yang tidak sama, Bapak Ibu. Tanggal ini juga harusnya sama dengan pelaksanaan rapat atau berita acara itu. Kemudian ada lagi yang tanggal di sini pun sama. Kan cuma itu saja tanggalnya. Jadi ngecek tanggalnya di sini kami melihat beberapa itu tidak sinkron. Oke. Yang berikutnya jumlah yang tanda tangan pada daftar hadir atau lampiran berita acara itu jumlahnya lebih sedikit dari penerima honor. Nah, boleh nggak? Minimal sama. Eh, Oke, sampai di sini saya kira sudah saya sampaikan evaluasi dari kami, dari berkas yang sudah masuk ke kami. Untuk berikutnya, karena di bulan depan itu ada pelaksanaan rapat untuk membahas pagu dana desa untuk stunting, kami mohon kekeliruan seperti ini sudah tidak ada lagi. Jadi nanti kirim langsung selesai. Jadi Bapak Ibu yang menyusun berkas ini juga tidak repot-repot karena harus mengulang-ulang, dan kami pun juga akan lebih cepat prosesnya untuk pencairan honor tersebut. Yang terakhir, kami mengirim surat juga yang terakhir adalah terkait dengan upload file atau soft copy. Kami sudah menyediakan folder dan kami harap nggak keliru salah folder. Yang kami harapkan ke folder itu adalah dua file atau dua tabel ya, karena ada yang satu file isinya dua tabel. File yang pertama adalah rekapitulasi penggunaan DD untuk ketapang atau untuk stunting nantinya, dan daftar penerima honor. Dua-duanya ini dalam bentuk Microsoft Excel. Nggak perlu tanda tangan Bapak Ibu karena ini kebutuhan kami untuk rekapitulasi. Jadi file yang jenengan di komputer itu atau yang jenengan print kemudian ditandatangani itu, itulah yang dikirim. Nah, kenapa kok saya sampaikan seperti ini? Hard copy yang masuk ke kami dan kami compare atau komparasikan atau kami bandingkan dengan soft copy yang ada di uploadannya jenengan di Bitly yang sudah saya kirim itu alamatnya, itu tidak sama. Jadi yang dikirim hard copy-nya apa, soft copy-nya seperti apa itu tidak sama. Oke, itu saja. Ada catatan. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Berapa kecamatan itu? Berapa pertanyaan? Oke, silakan. Baik, Mas, ini ada pertanyaan dari pemerintah Desa Tempur Sari. Mohon maaf, Pak. Untuk pagu di desa saya kan dipakai pagu lama. Sedangkan ini dapat tambahan DD, apakah dihitung lagi ketapang dan stunting dari jumlah pagu lama dan tambahan DD? Oke. Ada penambahan atau perubahan pagu DD. Jadi yang dimasukkan di situ adalah selama pagu itu sudah disahkan atau diundangkan, berarti jenengan menggunakan pagu yang baru. Jadi rapat pada saat rapat gitu nih. Ternyata DD itu belum diundangkan atau perubahannya belum diundangkan. Berarti jenengan masih memakai atau menggunakan pagu yang lama. Tapi kalau sudah DD-nya ada diundangkan, perubahan itu diundangkan, termasuk penggunaan DD untuk stunting atau untuk ketapangnya sudah diundangkan, berarti itu yang dipakai. Jadi yang terbaru. Teman-teman, ada lagi Mas Yusuf? Ya, monggo teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Masih ada yang belum paham? Oh ya, ada tambahan lagi Mas Yusuf, mohon maaf. Ada tambahan lagi. Peruntukan honor membahas ini adalah untuk aparatur pemerintah desa. Jadi kepala desa dan perangkatnya yaitu sekretaris desa, kaur, kasih, kasun, dan staf administrasi desa. Kami ulangi, saya menggarisbawahi staf administrasi pemerintah desa. Bukan
staf yang lain. Jadi kalau kita ngomong staf di pemerintah desa, saya kira memang ada beberapa selain administrasi desa. Contoh, sopir ambulan, penjaga malam, ada penjaga malam, penjaga makam ya. Tuh, kemudian tukang bersih-bersih atau apalah sebutannya itu tidak masuk di pagu penerima honor pembahas. Ngerti nggih? Tuh. Nah itu, Mas Yusuf. Saya ada pertanyaan lagi, Mas Yusuf. Baik, ini ada yang minta nomor WA-nya Mas Miko, biar kalau konsultasi selanjutnya mudah. Bisa dicantumkan Mas di kolom chat atau saya bantu cantumkan. Sudah, Mas Yusuf. Nomor Nggak ada pertanyaan lagi. nomor HP-nya Pak Miko Oh, bisa nomor HP, ya. Saya di chat ya. Sup, sup. Iki kan ketik. Tak ketik Pak. ini ketik masuk. Oh, terima, terima. Mas, ini stunting ya? Eh, baik, sudah saya cantumkan nomornya Bapak Miko terkait PKK. Bisa langsung tanyakan ke Mas Miko ya untuk ketapang sama stunting. Eh, sudah. Dorong Mas, dorong di angut, mut muten. Mas Mik, anmuten, muten, anmut. Dorong metu suaranya sama tas. Oh, ya. Oke, saya lanjut. Itu nomor WA saya yang sudah di-share oleh Mas Yusuf. Nah, mohon maaf, saya ada keterbatasan ngetik, jadi saya dibantu Mas Yusuf untuk ngetik nomor WA saya. Itu saja dari saya untuk hasil sosialisasi dan verifikasi berkas honor pembahas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Baik, untuk sesi hari ini sini. Terima kasih atas paparannya dari Bu Prismala dan Bapak Miko yang sudah menjelaskan beberapa hal-hal yang berkaitan baik, seperti biasanya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, untuk mengaktifkan kamera zoom-nya akan segera saya ambil. Mohon diaktifkan zoom yang belum aktifkan. Baik. Perhitungan ketiga admin akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Bentar ya. Baik, untuk layar yang kedua, 1,
2, 3. Nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Krismala sebelum mengakhiri pesan-pesan ada yang disampaikan. Cukup Mas Yusuf, tidak ada. Saya tidak menyiapkan pantun hari ini. Oke, oke, kalau gitu terima kasih untuk Oh iya. Bapak narasumber serta peserta teman-teman yang mengikuti webinar online series yang ke-31. Nanti di series 35 kita akan mengadakan giveaway mungkin. Ah, siap. Itu saja yang informasinya. Untuk absensi dan link akan segera saya kirimkan juga. Dan linknya RKP juga sudah disimpan. Monggo teman-teman yang masih belum melengkapi dokumen RKP-nya bisa segera dilengkapi. Baik, begitu saja. Saya izin mengundurkan diri sebagai tugas host dalam seri kali ini. Menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Tetap semangat dan setia untuk mengikuti CPKP di seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.